Anya menatap papan tulis putih di kantornya, di mana garis-garis sketsa minimalis membelah ruang menjadi potensi kemewahan. Di usia 32 tahun, ia telah membangun arsitektur estetika, salah satu firma desain interior paling dicari di Jakarta. Kesuksesan finansialnya bukan sekadar hasil kerja keras, tetapi juga representasi kecerdasan dan visi yang tajam, sebuah fakta yang selalu ia banggakan, namun belakangan terasa seperti beban dingin yang menindih bahunya. Di rumah, kehidupan modern yang dulu ia rancang bersama Bima, apartemen bergaya loft dengan dinding kaca yang menghadap kota, kini terasa hampa dan terlalu sempurna. Bima, 35 tahun, yang dulunya adalah pendukung terbesarnya, kini lebih sering menjadi bayangan yang lewat. Aku lembur malam ini. Proyek di Sudirman, ujar Bima suatu malam, suaranya terdengar datar saat ia mengancingkan kemeja mahalnya. Kemeja yang dibeli Anya? Tentu saja. Oh, pekerjaanmu di konsultan keuangan sepertinya tiba-tiba naik daun ya, Bim? Tanya Anya, nadanya mencoba ramah, tetapi di matanya tersembunyi kekhawatiran. Pekerjaan Bima stabil, tetapi tidak pernah menuntut lembur larut malam apalagi perjalanan bisnis mendadak yang Bima klaim akhir-akhir ini. Bima hanya tersenyum hambar. Tuntutan pasar. Sayang. Lagi pula, bukankah kita butuh lebih banyak uang untuk penthouse impianmu? Anya mengangguk, melepaskan kecurigaan itu, setidaknya untuk saat ini. Dia lebih memilih percaya daripada menghadapi kenyataan pahit. Keesokan harinya, saat meninjau laporan keuangan bersama dengan manajernya, detak jantung Anya mulai berdebar kencang. Mereka sedang meninjau dana yang disisihkan untuk pembelian unit properti di Bali. Nyonya, ada penarikan yang cukup besar dari rekening gabungan ini. Totalnya, sekitar 500 juta rupiah dalam 2 bulan terakhir, ujar manajer keuangannya dengan hati-hati. Apakah ini terkait dengan investasi properti baru yang tidak saya ketahui? Anya merasa perutnya melilit. Rekening itu seharusnya tidak tersentuh tanpa persetujuan keduanya. 500 juta? Tidak ada investasi baru. Bima mengatakan ada beberapa urusan bisnis mendesak yang dia tangani. Kilah Anya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari sang manajer. Malam itu, ia meminta penjelasan pada Bima. Bima bereaksi cepat, dengan campuran frustrasi dan kepura-puraan meyakinkan. Itu dana untuk kesempatan investasi jangka pendek, yang sangat sensitif waktu dan rahasia. Aku harus bergerak cepat. Jelas Bima, matanya menghindari pandangan Anya. Aku tahu kau khawatir, tapi percayalah, aku melakukan ini untuk masa depan kita. Anya, yang lelah setelah seharian bekerja dan enggan memulai pertengkaran besar, akhirnya mengalah. Dia selalu menghargai ambisi, dan dia percaya suaminya ingin berkontribusi. Namun, benih keraguan telah ditanam dan mulai berakar. Sambil bersantai di sofa, Anya membuka Instagram. Dia melihat unggahan di laman Explore dari akun yang ia ingat sekilas. Rara, seorang sosialita muda yang pernah menjadi klien kecil Bima dalam urusan konsultasi keuangan. Foto Rara menunjukkan pergelangan tangannya, memamerkan jam tangan Patek Philippe edisi terbatas. Jam tangan yang sama, Anya ingat, persis model yang dulu Bima tunjukkan padanya sambil berkata, "Ini jam tangan impianku, Anya. Suatu hari nanti." Caption Rara berbunyi, "When someone truly appreciates your time. Thank you, my generous angel." Gelasang. Anya merasakan lonjakan adrenalin dingin. Patek Philippe itu bernilai ratusan juta. Bima tidak mampu membelinya. Dan dia yakin Bima juga tidak akan membeli hadiah semewah itu untuknya. Anya segera menutup ponselnya. Retakan di kehidupan sempurna itu baru saja membesar, memperlihatkan celah hitam yang mengancam. Sejak melihat jam tangan itu, Bima tidak lagi terlihat sama di mata Anya. Mata Anya yang tajam, terlatih untuk melihat detail terkecil dalam desain dan konstruksi, kini terfokus pada retorika dan perilaku Bima. Bima semakin sering mandi 2 kali sehari, parfumnya semakin kuat, dan teleponnya selalu dibalikan. Sementara itu, feed Instagram Rara berubah menjadi katalog kemewahan yang eskalatif dan memusingkan. 1 minggu kemudian, foto liburan di Maladewa. Bima mengklaim dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Singapura. Rara menulis, "Private Villa Mornings. So grateful for this spontaneous trip." 2 minggu kemudian, Rara memegang tas Hermes Birkin langka. "Finally got my hands on this baby. My man said I deserved it after a 2 week."
3 minggu kemudian, sebuah cincin berlian sederhana tapi mencolok melingkar di jari manis Rara. Caption, "Worth it when your man knows your worth." Pameran Rara bukan lagi kebetulan. Itu adalah provokasi yang disengaja. Anya menyadari bahwa uang ratusan juta yang menghilang dari rekeningnya sedang diubah menjadi aset yang dapat dipamerkan oleh wanita lain. Anya tidak lagi peduli pada emosi. Ini sudah menjadi kasus bisnis, penggelapan, dan kerugian finansial yang harus diselesaikan secara profesional. Ia menghubungi Detektif Jaya, rekomendasi dari Pak Haris, pengacara perusahaannya. "Saya ingin semua informasi tentang aktivitas suami saya, Bima, dan wanita bernama Rara. Fokuskan pada pelacakan aliran dana dan lokasi pertemuan," perintah Anya dengan suara sedingin baja. 3 hari kemudian, Detektif Jaya mengirimkan laporannya. Laporan itu tebal, tetapi satu foto berbicara lebih dari 1000 kata. Foto blur namun jelas. Bima dan Rara duduk berhadapan di meja pribadi di restoran Le Ciel, restoran paling eksklusif di kota. Tempat Anya dan Bima terakhir kali makan di sana adalah untuk merayakan kontrak besar Anya setahun yang lalu. Bima memegang tangan Rara, tersenyum dengan cara yang tidak pernah lagi ia tunjukkan kepada Anya. Hati Anya tidak sakit, hatinya membeku. Pengkhianatan emosional sudah jelas. Tetapi yang membuatnya sakit adalah pengkhianatan finansial. Bima menggunakan hasil kerja kerasnya untuk menciptakan fantasi bagi wanita lain. Anya memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir bagi Bima untuk mengakui kesalahannya, tanpa mengungkapkan bahwa ia sudah tahu segalanya. Ini adalah tes terakhir untuk integritas Bima. Anya memasak hidangan favorit Bima, menyiapkan anggur mahal yang mereka simpan untuk hari jadi. Ketika Bima tiba, jam 10 malam, dia terlihat lelah tetapi bersemangat. "Aku masak trufle pasta, Bim. Kita jarang makan di rumah belakangan ini," kata Anya lembut. Bima duduk dengan lesu. "Maaf, Yang. Sepertinya aku terlalu capek untuk makan berat. Baru selesai rapat maraton." Anya menuangkan anggur untuk Bima. "Aku cuma merasa kita semakin jauh." "Ada apa, Bim? Ada masalah di kantor?" Bima menghela napas panjang, seolah Anya adalah beban terberatnya. "Tidak ada masalah, Anya. Masalahnya adalah kau selalu menganggap semua yang terjadi harus didasarkan pada logikamu. Aku sudah bilang, aku sedang membangun sesuatu. Bisnis baru. Kau saja yang terlalu fokus pada Kuas dan Cat sehingga tidak melihat dunia di luar itu." Ia tiba-tiba meninggikan suaranya, menyentak Anya. "Kau terlalu fokus pada dirimu sendiri. Kau bahkan tidak pernah bertanya bagaimana perasaanku dengan semua kesuksesanmu itu. Mungkin aku juga butuh pengakuan dan sedikit kebebasan finansial, bukan hanya sisa dari kerajaanmu." Kata-kata Bima menampar Anya lebih keras daripada tamparan fisik. Kebebasan finansial? Pria yang baru saja mengambil 1/2 miliar dari rekening investasinya bicara tentang kebebasan finansial? Anya menatap Bima. Sorot matanya kini bukan lagi istri yang bertanya, melainkan direktur utama yang baru saja mengidentifikasi kebocoran terbesar dalam sistem keuangannya. "Baiklah, Bim," kata Anya, suaranya tenang dan dingin. "Terima kasih atas kejujuranmu." Malam itu, Anya tidur di kamar tamu. Dia tidak menangis. Dia hanya memikirkan satu hal, mobil. Detektif Jaya telah menyebutkan dalam laporannya bahwa Bima akan melakukan pembelian besar dalam 48 jam ke depan. Apapun yang Bima beli, itu akan menjadi barang bukti Anya. Dia sudah memutuskan. Pertarungan ini bukan lagi tentang cinta yang hilang, melainkan tentang keadilan dan harta yang dicuri. Anya tidak bisa tidur, tidak juga bekerja. Pukul 9 pagi, saat Bima sudah berangkat dengan alasan, pertemuan penting dengan klien VVIP, ponsel Anya bergetar. Sebuah pesan dari Detektif Jaya. Pesan itu berisi 3 foto resolusi tinggi, diabadikan dengan lensa tele dari jarak jauh di sebuah area parkir apartemen mewah di Kuningan. Di foto pertama, Bima berdiri tegak di samping mobil sport mewah, sebuah BMW seri Z4 berwarna merah menyala. Bima terlihat bangga, memegang sebuah kotak beludru kecil. Di foto kedua, Rara muncul, mengenakan gaun putih cerah dan kacamata hitam besar. Dia berlari kecil menuju Bima. Dan foto ketiga, momen puncak pengkhianatan. Bima memeluk Rara, mencium keningnya, dan menyerahkan kunci mobil itu di dalam kotak beludru. Ekspresi Rara adalah campuran antara terkejut, gembira,
dan kemenangan. Anya merasakan sebuah pukulan keras di ulu hatinya, bukan karena rasa cemburu, melainkan karena rasa dihina. Mobil itu bernilai minimal 2 miliar rupiah, lebih dari seluruh pendapatan Bima dalam 2 tahun terakhir. Tepat saat Anya menelan ludah pahit itu, notifikasi Instagram Rara muncul di layarnya. Foto Rara, duduk di kursi pengemudi BMW Z4 merah itu, rambutnya tertiup angin. Caption yang begitu lancang seolah menari di depan mata Anya. "Hello, new best friend. My angel truly knows how to make an entrance. Feeling blessed and fast." Hati meredua api. Anya segera bangkit. Emosinya telah mati, berganti menjadi mesin analitis yang dingin dan efisien. Dia memanggil manajer keuangannya, meminta laporan penarikan dana dan setoran klien yang terjadi dalam 72 jam terakhir. Lacak semua transaksi keluar di atas 1 miliar, perhatikan yang berasal dari rekening holding proyek klien, perintah Anya. Dalam 15 menit, manajer keuangannya mengirimkan laporan dengan highlight kuning menyala. Tepat 2 hari yang lalu, dana segar sebesar 2,1 miliar rupiah dari deposit klien perumahan elit, yang seharusnya masuk rekening escrow proyek, dialihkan melalui serangkaian transfer cepat ke rekening virtual atas nama pihak ketiga, dan dari sana langsung menuju rekening dealer mobil mewah. Nyonya, ini adalah pelanggaran prosedur yang serius. Transfer ini hanya bisa disetujui oleh Anda atau oleh Tuan Bima, menggunakan otorisasi tingkat tertinggi, kata manajernya melalui telepon, suaranya tegang. Anya menyeringai dingin. Bima tidak hanya mencuri uangnya, dia mencuri uang perusahaannya. Sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi pidana serius. Oke. Tarik semua laporan ini, salin, dan kirimkan ke Pak Haris segera, kata Anya. Dan jangan beritahu siapapun, termasuk Tuan Bima, bahwa saya telah menemukan kejanggalan ini. Mobil mewah merah itu bukan hanya sebuah hadiah. Itu adalah monumen kebodohan, keserakahan, dan pengkhianatan Bima, yang dibangun di atas fondasi keuangan Anya. Meskipun penemuan penggelapan dana proyek sudah cukup untuk menceraikan Bima dan menuntutnya, Anya merasakan firasat buruk yang lebih dalam. 500 juta dari rekening bersama, 2 miliar dari dana proyek itu masih belum menjelaskan mengapa Bima begitu percaya diri dan berani mengambil risiko sebesar itu. Anya teringat aset yang paling sensitif, dana warisan. Orang tuanya telah meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan warisan likuid yang sangat besar, ditempatkan dalam instrumen investasi jangka panjang, terpisah dari rekening operasional dan investasi bersama Bima. Hanya ada 2 orang yang tahu persis jumlah dan lokasi detail dana itu, Anya dan pengacara almarhum ayahnya. Bima hanya tahu, Anya punya tabungan besar dari orang tua, tetapi Anya tidak pernah memberinya detail akses. Anya mengakses portal bank pribadinya, memasukkan kode keamanan berlapis yang telah ia ubah 6 bulan lalu tanpa sepengetahuan Bima. Jantungnya berdebar kencang saat halaman beranda muncul. Jumlah yang seharusnya ada, sekitar 7 miliar rupiah, kini hanya tersisa 850 juta rupiah. Anya terhuyung ke belakang, seolah dicekik. Uang yang seharusnya menjadi jaminan hari tuanya, uang yang melambangkan kasih sayang terakhir orang tuanya, hilang. Dia membuka riwayat transaksi dana warisan itu. Ini bukan penarikan besar-besaran, tetapi serangkaian transfer kecil nan cerdik yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Bima memanfaatkan celah dalam otorisasi bank yang pernah ia tanda tangani saat mereka baru menikah, memberikan hak penandatanganan terbatas kepada Bima untuk urusan darurat, dan menggunakannya untuk memindahkan dana ke rekening investasi bodong yang dikendalikan Bima, kemudian mencairkannya. Transfer itu tersembunyi di balik nama-nama seperti pembelian obligasi dan restrukturisasi portofolio. Terminologi keuangan yang diketahui Bima dengan baik. Ini adalah pencurian yang terencana, sistematis, dan dingin. Bima tidak hanya ingin memanjakan selingkuhannya. Dia ingin menghancurkan Anya secara finansial, sedikit demi sedikit, sambil menanti waktu untuk meninggalkannya. Anya segera menghubungi Pak Haris, pengacara andalannya. Pak Haris, kita punya masalah yang jauh lebih besar dari perceraian. Ini penipuan, penggelapan, dan pencurian identitas. Kata Anya, suaranya nyaris berbisik namun tegas. Sore itu, di kantor Pak Haris yang tenang, Anya menunjukkan semua bukti, foto mobil, laporan transfer dana proyek, dan laporan rekening warisan yang terkuras. Pak Haris, seorang profesional yang biasanya selalu tenang, menggelengkan kepala. Nyonya, Bima tidak hanya mencuri harta bersama, dia mencuri harta pribadi Anda yang dilindungi.
Dalam hukum perceraian, harta bersama dapat dibagi, tetapi harta pribadi yang dicuri, apalagi melalui pemalsuan atau penyalahgunaan otorisasi, dapat dituntut sebagai tindak pidana murni. Apakah Rara terlibat dalam hal ini? Tanya Anya. Jika Rara mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah-hadiah itu dibeli dari hasil kejahatan, pencurian penggelapan, dia dapat dituntut sebagai penadah. Dengan mobil seharga 2 miliar itu, sulit baginya untuk mengklaim bahwa ia tidak mencurigai asal-usul uang Bima. Kita harus bergerak cepat sebelum mobil itu dijual kembali, jelas Pak Haris. Anya mengambil napas panjang. Rasa sakitnya telah berubah menjadi tekad. Dia bukan lagi korban yang menangis. Dia adalah seorang arsitek yang akan merancang kehancuran Bima dan Rara, menggunakan hukum sebagai cetak birunya. Baiklah, Pak Haris. Jangan berikan somasi atau gugatan apapun dulu. Saya ingin Bima dan Rara merasa aman. Saya ingin mengumpulkan bukti lebih lanjut. Saya akan pergi dalam perjalanan bisnis yang panjang. Dan saat saya kembali, permainan akan berakhir. Putus Anya. Matanya berkilat, dingin dan berbahaya. Pagi-pagi sekali, Anya mengumumkan kepergiannya kepada Bima. Aku harus ke Singapura mendadak. Ada investor potensial yang tertarik dengan proyek baru kita, kata Anya, sambil memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas troli kecil. Dia sengaja meninggalkan koper besarnya di lemari, untuk meyakinkan Bima bahwa ini hanya perjalanan singkat. Bima, yang sedang membaca berita di tablet, menunjukkan senyum lega yang gagal ia sembunyikan. Oh, begitu. Semoga sukses. Sayang. Hati-hati. Anya menahan diri untuk tidak membalas senyum itu. Tolong jangan lupa, sistem keamanan kita, yang CCTV di ruang tamu dan dapur, sedang di-upgrade oleh vendor. Aku sudah matikan sementara, jadi pastikan pintu selalu terkunci. Ini adalah kebohongan yang disengaja. Anya tahu Bima akan menganggap sistem mati berarti dia bebas membawa Rara ke rumah. Begitu Anya melangkah keluar dari apartemen, Detektif Jaya dan tim teknisnya bergerak cepat. Mereka tidak mematikan sistem keamanan. Mereka justru memasang perangkat yang lebih canggih. Tim Jaya memasang 2 kamera tersembunyi beresolusi tinggi di ruang tamu. Satu disamarkan sebagai lubang udara dekoratif di dekat sofa. Yang kedua, yang memiliki mikrofon supersensitif, disembunyikan di dalam bingkai foto minimalis yang dipajang di rak buku. Mereka juga menanam perekam audio di bawah meja makan, area yang ideal untuk percakapan panjang dan intim. Semua perangkat terhubung ke server rahasia, di mana Anya bisa memantau dan merekam seluruh aktivitas secara real-time dari jarak jauh. Anya tidak benar-benar pergi ke Singapura. Ia check-in di sebuah hotel butik di Jakarta Selatan, menggunakan nama samaran dan memakai kacamata serta gaya rambut yang berbeda. Ruangan itu diubah menjadi pusat komando, di mana layar laptopnya menampilkan tata letak apartemennya, menunggu sinyal. Tak butuh waktu lama. Pukul 11 siang, ponsel Anya, yang terhubung ke jaringan keamanan apartemen, berkedip, akses pintu utama dibuka oleh kunci Bima. 5 menit kemudian, Bima menelepon Rara. Anya tidak dapat mendengar panggilan itu, tetapi dia melihat ekspresi gembira Bima. Bima berjalan ke lemari anggur, mengeluarkan sebotol sampanye mahal yang seharusnya mereka buka pada ulang tahun pernikahan mendatang. Rara mengirim chat ke Bima, "Aku datang. Pakai mobil baru? Tentu saja. Aku ingin pamer di lobi." Anya melihat pesan itu karena ia telah memasang software pemantau layar di tablet rumah yang sering Bima gunakan. Anya menyandarkan punggungnya di kursi. Dia tidak sabar. Sekitar pukul 1 siang, Rara tiba. Dia mengenakan pakaian kasual namun mahal dan tampak seperti seorang ratu yang memasuki kerajaannya. Dia melangkah ke dalam apartemen loft Anya, membawa tas belanjaan desainer yang baru. "Sayang, aku merindukanmu," seru Rara, memeluk Bima. "Anya sudah pergi." "Sudah," katanya ke Singapura, "urusan bisnis membosankan. Kita punya waktu 3 hari penuh. Sayang, rumah ini milik kita," jawab Bima, menuntun Rara ke sofa bludru mahal yang dirancang oleh Anya sendiri. Jebakan telah tertutup. Di hotel butik yang sunyi, Anya menatap layar komputernya. Gambaran Bima dan Rara di sofa ruang tamunya terasa surreal, seperti menonton adegan dalam film yang sangat menyakitkan. Rara menyalakan musik dengan suara keras. Mereka minum sampanye. Rara mulai berbicara tentang mobil merah itu.
Aku harus mengirimimu bunga setiap hari. Bim. Mobil itu sungguh mengubah hidupku. Semua temanku iri setengah mati, kata Rara, menggesekkan kunci mobil Z4 itu ke pipi Bima. Bima tertawa, terbuai oleh pujian itu. Kau pantas mendapatkannya. Sayang, aku sudah bilang, aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Hanya saja, prosesnya agak rumit. Rumit bagaimana? Maksudku, kau kan konsultan keuangan. Memang gajimu mendadak meroket? Rara bertanya, dengan nada menggoda. Bima terdiam sejenak. Rara menyadari keheningan itu. Bim, jujur. Aku tahu Anya kaya. Tapi dia tidak pernah memberimu uang sebanyak itu. Aku takut ini uang perusahaanmu, Bim. Itu bahaya. Bima meletakkan gelasnya dan tersenyum. Senyum licik yang membuat Anya mual. Tenang saja, sweetheart. Uang perusahaan memang uang berbahaya. Jadi, aku tidak menyentuh terlalu banyak dari rekening operasional itu, ujar Bima, suaranya sedikit lebih rendah. Aku menggunakan dana cadangan investasi klien untuk menutupi biaya mobil. Tapi itu hanya sebagian kecil. 2 miliar itu mudah dikembalikan. Rara tampak sedikit lega, tetapi masih penasaran. Terus, yang lain? Jam tangan, tas, tiket pesawat ke Maladewa? Bima menyandarkan diri, menikmati perannya sebagai penyedia yang misterius. Itu semua dari tabungan warisan Anya. Bisik Bima, seolah berbagi rahasia terbesar di dunia. Anya terlalu sibuk, terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Dia punya 8 miliar rupiah dalam bentuk warisan, tapi dia menguncinya di instrumen investasi jangka panjang. Aku hanya memanfaatkan otorisasi yang dia berikan padaku dulu. Sedikit demi sedikit, dalam 2 tahun terakhir. Dia tidak menyadari sampai dana itu benar-benar tinggal remah-remah. Rara tergelak kencang. Suaranya tajam dan sinis. Astaga! Kenapa kau tidak bilang? Dia benar-benar bodoh. 8 miliar? Dan dia tidak pernah memeriksanya? Kenapa dia begitu percaya padamu? Bima meneguk sampanye. Itu namanya kontribusi emosional. Rara. Aku sudah lama hidup di bawah bayang-bayang kesuksesannya. Ini hakku. Dan kau adalah simbol kebebasanku dari sang direktur yang sempurna itu. Rara mendekat, memeluk Bima. Dan aku akan memastikan kau tidak pernah kembali ke sana. Kau adalah angelku, dan aku berhak mendapatkan yang terbaik. Mobil itu adalah langkah awal. Jangan berhenti, Bim. Di hotel, mata Anya tidak berkedip. Air matanya tidak menetes. Jari-jarinya hanya menekan tombol di laptop, simpan rekaman. Tandai waktu. Dia mendapatkan semuanya. Pengakuan Bima tentang pencurian dana warisan, pencurian dana klien, dan pengakuan Rara bahwa dia mengetahui dan mendorong tindakan itu. Bukti itu tidak hanya akan mengahurkan pernikahan mereka. Itu akan mengakhiri kebebasan Bima dan Rara. Anya mematikan monitor. Permainan telah berakhir. Waktunya untuk pulang, bukan sebagai istri, tetapi sebagai penuntut. Pukul 5 sore, hari yang sama. Anya memarkir mobilnya di lobi apartemen. Dia tidak mengenakan pakaian bisnis yang kaku, melainkan blus sutra yang elegan, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang mematikan. Dia tidak terlihat seperti istri yang marah. Dia terlihat seperti seorang CEO yang datang untuk melakukan audit tak terduga. Di dalam apartemen, Bima dan Rara sedang bersantai di sofa. Rara mengunggah story Instagram terbaru, dengan latar belakang apartemen Anya yang mahal. Bima sedang tertidur pulas di sebelahnya. Anya masuk. Kunci diputar dengan bunyi klik yang memecah keheningan. Rara adalah yang pertama melihatnya. Matanya melebar, warna kulitnya pucat seputih bantal sofa. Dia menyenggol Bima dengan panik. Bim! Bangun! Anya! Anya sudah pulang. Bima tersentak bangun, melihat sosok Anya berdiri di ambang ruang tamu, tas troli kecil di kakinya. Wajahnya yang semula bingung berubah menjadi ketakutan murni. Anya? Kau? Bukankah kau di Singapura? Bima tergagap, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Anya berjalan perlahan, langkahnya terukur, berhenti tepat di depan mereka. Dia menatap Bima, lalu beralih ke Rara, yang sekarang berusaha menutupi ponselnya. Singapura?
Oh, itu hanya penerbangan transit, Bim. Aku harus memutar balik karena ternyata ada hal yang jauh lebih mendesak di rumah. Jawab Anya, suaranya pelan dan menusuk. Seperti audit aset yang dicuri. Bima langsung panik. Anya, sayang, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Rara hanya mampir sebentar. Kami bicara tentang investasi baru. Rara, yang awalnya takut, kini mulai memasang wajah angkuh, khas sosialita yang terbiasa mendapatkan apapun. Ya, Nyonya Anya. Kami hanya rekan bisnis. Kami bicara tentang portofolio. Anya menghela napas. Gestur yang menunjukkan kelelahan terhadap kebodohan mereka. Dia mengeluarkan USB drive kecil dari saku blusnya. Aku sudah melihat semua pameranmu, Rara. Jam tangan, tas, liburan, dan tentu saja BMW Z4 merah menyala yang sangat kau banggakan. Kata Anya, tersenyum kecil. Senyum itu membuat Bima semakin gemetar. Kau harus tahu, mobil itu dibeli dari dana yang seharusnya aku gunakan untuk membayar kontraktor proyek klienku. Dana yang kamu bilang, mudah dikembalikan. Bim. Bima mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Anya, aku bisa jelaskan. Aku akan kembalikan. Jangan bawa ini ke ranah hukum. Terlambat. Potong Anya. Aku sudah merekam seluruh percakapan kalian tadi siang. Tentang bagaimana kau, Bima, mencuri 7 miliar rupiah dana warisan orang tuaku, sedikit demi sedikit, selama 2 tahun. Dan bagaimana kau, Rara, Anya menoleh tajam, mengetahui dan bahkan mendorongnya, menyebutku bodoh karena mempercayai suamiku. Anya mencolokkan USB ke televisi pintar di ruang tamu. Layar besar itu menyala, dan suara Bima yang membisikkan pengakuannya tentang dana warisan Anya, yang tinggal remah-remah, bergema keras di ruangan loft yang hening. Rara melompat berdiri, wajahnya merah padam karena amarah dan malu. Kau merekam kami. Kau gila. Ini melanggar hukum. Anya tertawa kecil, tawa tanpa humor. Melanggar hukum? Sayang, itu namanya bukti forensik. Perangkat itu dipasang di rumahku sendiri. Apa yang kalian bicarakan adalah pengakuan tindak pidana murni. Bima menangis, merangkak di lantai. Anya, tolong, jangan hancurkan karierku. Aku mencintaimu. Aku salah. Aku akan ceraikan Rara. Aku akan jual mobil itu. Sudah terlambat, Bim. Aku tidak bisa mencintai pencuri. Dan Rara, Anya menatap Rara, yang sekarang dia membisu. Aku sarankan kau segera menelepon pengacaramu. Karena hari ini, BMW-mu, jam tanganmu, dan kebebasan suamiku, semuanya sudah aku sita. Malam itu adalah malam terpanjang dalam sejarah pernikahan mereka. Pintu apartemen diketuk, dan 3 orang masuk. Pak Haris, seorang notaris, dan seorang petugas keamanan dari firma Anya. Selamat malam, Tuan Bima. Sapa Pak Haris dengan formalitas yang dingin. Kami di sini untuk mengurus serah terima aset mendesak. Sesuai dengan perjanjian pranikah Anda, Nyonya Anya memiliki hak penuh untuk mengklaim kembali aset pribadi yang dibeli menggunakan dananya, bahkan sebelum putusan cerai. Perintah hukum pertama yang dikeluarkan Anya melalui Pak Haris adalah perintah penyitaan sementara, provisional, atas aset-aset mewah Rara yang dibeli dengan dana Anya. Target utama, BMW Z4 merah menyala milik Rara, yang diparkir di apartemen mewah Rara di Kuningan. Pak Haris menyerahkan surat perintah pengadilan kepada Bima dan Rara, yang kini duduk terpisah, sama-sama pucat. Semua hadiah yang Anda terima, Nona Rara, yang dibeli dari dana Nyonya Anya, akan disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang dan penggelapan, jelas Pak Haris. Anda punya waktu 30 menit untuk mengumpulkan barang-barang pribadi Anda dari apartemen ini, Tuan Bima. Atau kami akan menganggap semuanya sebagai aset sisa yang harus dilikuidasi. Bima mencoba memohon dan merayu Anya, tetapi Anya hanya menatap dinding di belakang Bima. Dia sudah benar-benar mati rasa secara emosional. Anya, aku mohon, kita bisa bicara sebagai suami istri, seru Bima. Kita akan bicara di pengadilan, sebagai pelapor dan terdakwa, jawab Anya tanpa menoleh. Ketika Bima akhirnya pergi, membawa satu tas ransel yang lusuh, dia meninggalkan semua kemewahan yang dibelikan Anya untuknya. Rara, yang terlihat lebih hancur karena ancaman penyitaan mobil,
meninggalkan apartemen itu dengan makian pelan. Keesokan harinya, berkat kecepatan Pak Haris, Detektif Jaya berhasil melacak dan menyita mobil BMW Z4 merah itu. Mobil itu kini resmi menjadi barang bukti di kantor polisi. Rara mengamuk di Instagram, mengklaim bahwa mobilnya dicuri, tetapi tidak berani menyebut nama Anya atau Bima. Anya segera mengambil langkah finansial lebih lanjut. Dia mengubah semua kata sandi dan otorisasi bank. Dia mengajukan gugatan cerai dan, yang paling penting, laporan pidana resmi atas penipuan, penggelapan, dan pencucian uang terhadap Bima dan Rara. Dia mengganti nama manajer keuangannya, orang yang bekerja sama dengan Bima, dan merekrut tim keamanan internal baru. Perang dingin telah dimulai, tetapi bagi Anya, itu adalah perang yang telah ia menangkan sebelum tembakan pertama dilepaskan. Dia telah berhasil mengamankan bukti dan aset utamanya. Kini, ia hanya perlu menunggu proses hukum menghancurkan Bima dan Rara. Dalam era media sosial, skandal tidak pernah menjadi urusan pribadi. Berita tentang Direktur Utama Arsitektur Estetika yang menggugat cerai suaminya, seorang konsultan keuangan, dan menyeret wanita simpanannya ke ranah pidana, menyebar dengan kecepatan kilat. Awalnya, Rara yang membuat keributan di media sosial. Dia mengunggah serangkaian pesan emosional tentang perempuan gila yang cemburu dan mencoba menghancurkan kebahagiaan orang lain, sambil menyiratkan bahwa Anya adalah wanita yang kejam dan egois. Namun, strategi Rara tidak bertahan lama. Pak Haris, yang bekerja di bawah instruksi ketat Anya, melakukan langkah yang terukur namun mematikan. Mereka tidak langsung merilis rekaman audio, tetapi Pak Haris mengeluarkan siaran pers yang sangat terperinci dan berfokus pada fakta, bukan emosi. Siaran pers itu memuat konfirmasi gugatan cerai dan laporan pidana terhadap Bima atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang, TPPU. Penjelasan bahwa dana yang dicuri berasal dari dua sumber, dana warisan pribadi Nyonya Anya dan dana proyek klien firma arsitektur estetika. Bukti foto penyitaan resmi mobil BMW Z4 merah oleh penyidik, lengkap dengan nomor plat yang disensor, yang sangat mirip dengan foto yang dipamerkan Rara di Instagram. Dunia media sosial dan berita bisnis meledak. Narasi berubah total. Anya bukan lagi istri yang cemburu, melainkan korban penipuan skala besar yang cerdas dan berani. Dia menjadi simbol bagi wanita mandiri yang melawan pengkhianatan finansial. Tagar seperti Anya melawan pencuri dan dana warisan menjadi tren. Para klien lama Anya dan bahkan klien Bima mulai menghubungi arsitektur estetika, menunjukkan dukungan. Firma Anya dipuji karena bertindak cepat untuk mengamankan dana klien, mencegah kerugian yang lebih besar. Sebaliknya, reputasi Bima hancur total. Klien-klien yang dananya terancam segera menjauh. Perusahaan konsultan keuangannya, yang namanya terseret, langsung menangguhkan Bima. Rara, yang awalnya mencoba bertahan dengan mengklaim dia tidak tahu apa-apa, akhirnya menutup semua akun media sosialnya karena serangan balik yang brutal dari publik. Ia dicap sebagai penadah harta haram. Anya tetap diam di tengah badai itu. Dia tahu, di mata hukum, kebisingan media tidak penting, tetapi di mata bisnis, itu adalah promosi gratis. Anya menggunakan keheningan strategisnya sebagai senjata. Sementara Bima dan Rara sibuk menangkis panggilan pengacara dan media, Anya kembali ke kantornya, arsitektur estetika, dengan energi yang diperbarui. Dia mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh timnya. Kita menghadapi badai yang diciptakan oleh kejahatan mantan suami saya. Tetapi kita akan menggunakan badai ini untuk menunjukkan kekuatan, integritas, dan fokus kita, kata Anya di hadapan karyawannya. Dia memperkenalkan dua inisiatif utama. Satu, The Shield Initiative, inisiatif perisai. Ini adalah kampanye yang ditujukan pada klien untuk meyakinkan mereka bahwa dana proyek telah diamankan dan sistem keuangan telah dibentengi. Anya membuat sistem audit internal baru dan bekerja sama dengan firma akuntansi independen ternama untuk meninjau setiap transaksi perusahaan selama 3 tahun terakhir. Dampaknya, klien lama merasa lebih aman dan loyal. Klien baru, yang tertarik dengan kisah integritasnya di tengah badai, berdatangan. 2. The Legacy Project, proyek warisan. Untuk menutup kerugian dana warisan yang dicuri, Anya meluncurkan proyek desain interior yang sangat ambisius. Serangkaian limited edition desain rumah mewah yang ia sebut The Phoenix Collection. Koleksi ini dipromosikan sebagai desain yang dibangun di atas fondasi baru, kuat, dan tak tergoyahkan. Proyek ini sangat sukses.
Investor dan klien ultra kaya berebut untuk mendapatkan slot di The Phoenix Collection. Bukan hanya karena desainnya yang revolusioner, tetapi juga karena kisah di baliknya. Mereka melihat Anya sebagai arsitek yang tak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun kembali dirinya sendiri. Dalam 6 bulan, arsitektur estetika melampaui target keuntungan tahunan mereka. Reputasi Anya sebagai pengusaha wanita yang kuat, cerdas, dan profesional menjadi aset terbesarnya. Dia berhasil mengubah pengkhianatan senilai miliaran rupiah menjadi jutaan dolar dalam bentuk kepercayaan dan kontrak baru. Anya menyadari, Bima telah merampas kekayaannya, tetapi tanpa disadari, dia telah memberikan padanya sebuah narasi yang jauh lebih berharga daripada uang, sebuah kisah tentang ketahanan dan kemenangan. Di sidang pertamanya, Anya memasuki ruang sidang bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tetapi sebagai direktur utama yang menguasai panggung, siap menuntut keadilan. 3 bulan kemudian, suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa tegang. Aula sidang penuh sesak, tidak hanya oleh wartawan dan publik yang haus gosip, tetapi juga oleh para klien besar arsitektur estetika yang datang sebagai bentuk dukungan. Anya duduk tegak, mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu, penampilannya elegan dan tenang. Di sisi lain, Bima terlihat lusuh dan kurus. Di sebelahnya, Rara, yang kini hanya mengenakan pakaian sederhana, terus-menerus menangis. Tangisan yang terdengar lebih seperti ratapan kehilangan kemewahan daripada penyesalan. Pak Haris, dengan tenang dan sistematis, menyajikan ringkasan bukti, laporan bank, kontrak properti yang dilanggar, dan yang paling krusial, rekaman audio digital yang memuat pengakuan Bima dan Rara secara eksplisit. Bukti ini tidak terbantahkan. Majelis hakim, yang dipimpin oleh hakim kepala, memasuki sesi putusan. Putusan kasus perdata, gugatan cerai. Mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Nyonya Anya Pratiwi terhadap Tuan Bima Satya, hakim kepala memulai, suaranya menggelegar. Majelis memutuskan, berdasarkan bukti kuat adanya pengkhianatan emosional dan, yang lebih penting, pengkhianatan finansial yang sistematis, gugatan cerai dikabulkan sepenuhnya. Sorakan pelan terdengar dari barisan pendukung Anya. Sesuai dengan perjanjian pranikah yang sah, harta yang diperoleh sebelum pernikahan dan harta pribadi warisan Nyonya Anya Pratiwi tidak dapat dibagi. Mengingat dana warisan tersebut telah terbukti dicuri oleh Tuan Bima tidak berhak atas klaim apapun terhadap aset Nyonya Anya. Bima lunglai di kursinya. Dia tidak hanya kehilangan pernikahan, tetapi juga harapan terakhirnya untuk mendapatkan bagian dari kekayaan Anya. Putusan kasus pidana, penggelapan dan TPPU. Hakim kemudian melanjutkan ke kasus yang lebih serius. Laporan pidana atas penggelapan dana klien dan pencucian uang. Majelis hakim menyatakan terdakwa Tuan Bima Satya, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang, TPPU, atas dana pribadi Nyonya Anya Pratiwi dan dana proyek klien arsitektur estetika. Terdakwa Bima Satya, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa diwajibkan melakukan restitusi, ganti rugi, sebesar total 9,5 miliar rupiah kepada Nyonya Anya Pratiwi dan dana klien yang terdampak. Wajah Bima berubah menjadi pucat pasi. Hukuman penjara 5 tahun dan ganti rugi sebesar itu berarti kehancuran total. Mengenai terdakwa 2, Nona Rara Amalia, majelis hakim menyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah sebagai penadah yang menerima hadiah dan aset yang patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Terdakwa 2, Rara Amalia, dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan, dengan syarat semua aset yang dibeli oleh Tuan Bima dan disita sebagai barang bukti, termasuk 1 unit mobil BMW Z4 merah menyala, jam tangan, dan tas-tas mewah, dinyatakan dirampas untuk negara sebagai bagian dari pemulihan aset korban. Rara berteriak histeris, diseret oleh petugas keamanan. Bagi seorang sosialita, kehilangan aset yang menjadi simbol statusnya dan dijatuhi hukuman percobaan adalah akhir dari kehidupan mewahnya. Anya meninggalkan gedung pengadilan, bukan melalui pintu utama yang ramai, melainkan melalui pintu belakang yang sunyi, ditemani Pak Haris. Ia tidak memberikan pernyataan kepada media. Kemenangan Anya telah bersuara lebih keras daripada kata-kata. Beberapa hari kemudian, di apartemen loft miliknya yang kini terasa benar-benar sunyi, Anya menatap kota dari jendela kaca. 7 miliar yang hilang memang tidak akan kembali sepenuhnya, tetapi melalui penjualan aset Bima yang disita dan asuransi perusahaannya,
Ia berhasil menutupi hampir semua kerugian dana warisan dan sepenuhnya menstabilkan keuangan firma. Saat ini, di usia 33 tahun, Anya adalah direktur utama yang jauh lebih cerdas. Dia tidak hanya fokus pada desain, tetapi juga pada warisan. Proyek The Phoenix Collection berjalan sukses besar, dan perusahaannya menargetkan ekspansi regional. Dia telah belajar, cinta bisa mengkhianati, tetapi integritas dan kecerdasan tidak akan pernah. Anya menyentuh bingkai foto di rak buku, tempat kamera tersembunyi itu pernah merekam kebenaran pahit. Dia tidak lagi melihat tempat itu sebagai tempat pengkhianatan, tetapi sebagai titik balik. Dia mengambil ponselnya, bukan untuk memeriksa Instagram atau memata-matai siapapun, tetapi untuk memeriksa proposal desain baru. Dia tersenyum, senyum yang bukan lagi senyum istri yang mencintai, melainkan senyum direktur utama yang mandiri, utuh, dan kuat. Dia kini telah menjadi Phoenix, dibangun kembali dari abu kehancuran, lebih kuat, lebih bersinar, dan tak terhentikan.